Baik, terima kasih kepada Minggu atau Adima sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama aku Gerafli Hanjani Rukmajid. Kalian bisa panggil aku Rafli. Aku asalnya dari BSD Tangerang Selatan. Sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, Kak Rafli, boleh diceritakan mengenai awal mula kakak mengikuti seleksi internasional ini? Oke, jadi awal-awalnya itu yang aku tahu jalur masuk IUP ini emang udah ada dari sebelum SBMPTN. Jadi dulu itu aku mikirnya aku mau masuk IUP karena pertama yang aku tahu itu IUP itu banyak banget keuntungan yang bakal bisa didapat. Mulai dari kita bakal punya teman dari luar negeri, yang kedua kita menggunakan bahasa pakai bahasa Inggris selama belajar. Sama yang ketiga, kita akan ada exposure program atau kita akan keluar studi di luar negeri selama kurun waktu 6 bulan paling lama. Nah, kenapa sih aku daftar ke IUP ini? Karena keuntungan yang tadi Dok sebutkan, jadi aku berinisiatif untuk mendaftar lebih dulu. Dan kenapa di Undip? Karena yang aku tahu PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota di Undip itu salah satu jurusan PWK terbaik yang ada di Indonesia. Wah, keren banget. Jadi PWK di Undip ini salah satu dari yang terbaik di Indonesia. Ayo boleh beri reaction-nya teman-teman, tepuk tangan yang meriah untuk PWK Undip. Oh ya Kak. Oh ya, silakan. Ya, coba dulu ya, oke. Ya Kak, bisa ceritain nggak Kak perjalanan Kakak dari SNMPTN, SBMPTN sampai keterima di Undip? Oke, kalau untuk soal perjalanan, it's a long story ya. Jadi aku mungkin bisa tarik garis besarnya aja. Jadi aku SNMPTN itu alhamdulillah mendapatkan kuota, dapat jatah untuk ikutan SNMPTN. Dulu pas tahun aku itu 40% dari total angkatan itu yang bisa ikutan SNMPTN. Nah, waktu itu aku ngambil kedua universitas dan juga 2 PTN yang berbeda. Nah, waktu itu nggak terima tuh, nggak lolos. Terus sempat mikir, udah gagal gini gimana ya gitu kan. Cara aku cari cara supaya gimana caranya aku juga harus bisa sama kayak teman-teman aku yang keterima SNMPTN juga. Jadi aku juga mau keterima PTN lebih dulu dari mereka. Akhirnya aku daftar ke IUP, IUP pertama yang aku daftarin itu di IUP UGM. Aku daftar ke dulu aku linjur, jadi aku IPA, tapi aku linjur ke hubungan internasional. Nah, waktu di IUP itu aku baru lolos. Jadi ada 2 hari itu, 2 hari waktu daftar IUP UGM, ada yang pertama sama yang kedua. Hari pertama aku lolos, cuma hari keduanya aku nggak lolos karena di bagian interview sama LGD atau discussion-nya gitu. Akhirnya nggak lolos, terus sempat ngedown lagi, mikir aduh mau gimana, terus aku baru ingat ada SBMPTN, akhirnya aku daftar SBMPTN, terus fokusin tuh di SBMPTN semuanya, kayak dari belajar dari TPS, sama TPA-nya dulu. Terus aku belajar les dan segala macam, sampai pada akhirnya pas pengumuman hasil UTBK, pengumuman SBMPTN dulu kan, pengumuman SBMPTN, karena aku masih masukin HI lagi dan aku masukin 2 universitas HI terbaik di Indonesia. Jadi jadi kalau aku bisa ngasih bocoran sedikit, nilai aku itu paling besar di kuantitatif itu kalau nggak salah 677. Tapi karena aku masukinnya ke HI, jadi kurang relatable tuh. Karena kan kalau HI kan yang dicari kan kayak pemahaman baca dan menulis, terus kayak pemahaman umum ya gitu. Nah, di situ aku kurang tidak sebesaran di kuantitatif, jadi mungkin tidak ada penilaian yang lebih signifikan gitu. Akhirnya aku nggak lolos di SBMPTN, terus akhirnya aku daftar di IUP nih, IUP Undip, akhirnya aku kejar sampai pada akhirnya aku bisa diterima di PWK Undip lewat jalur IUP gitu. Wah, jadi emang perjuangan yang sangat panjang ya, mulai dari ingin mendapatkan universitas sebelum teman-teman yang lain dapat. Oh ya Kak, boleh diceritakan, boleh spoiler dikit, rata-rata nilai UTBK kakak berapa? Kalau rata-rata nilai UTBK aku dapat skor 611,47 deh kalau nggak salah. Oh iya, itu termasuk tinggi ya untuk yang rata-rata tahun ini, karena tahun ini kan sekitar 640 yang tinggi. Yeah. Sebelumnya boleh diceritakan untuk mendapatkan nilai segitu tentu tidak mudah kan perjalanannya. Nah, bagaimana proses kakak belajar mulai dari kelas 12 itu persiapannya tuh apakah sejak awal semester kelas 12 atau bagaimana?
Jadi kalau aku kan emang udah belajar, aku bimbel dari kelas 10, tapi aku lebih fokusin untuk SBMPTN tuh sebenarnya waktu awal-awal semester 2. Tapi aku dari semester 1 kelas 12, aku udah mempersiapkan SBMPTN. Sama kayak kalian. Kalian juga pasti mulai dari sekarang udah mulai mempersiapkan SBMPTN. Kalau dulu, aku itu lebih fokus di tryout-tryout aja. Jadi salahnya aku dulu tuh, aku pas semester 1 bener-bener masih mau nikmatin kelas 12 aku. Aku masih mau kayak senang-senang sama teman-teman, mau cari experience sama kelas 12 waktu SMA. Saya pada daerah aku kelas 12, kelas 12 semester 2, aku baru fokusin tuh di bulan Januari, aku bener-bener belajar. Nah, aku lebih fokusnya lagi setelah aku ujian sekolah. Jadi setelah ujian sekolah, karena udah nggak ada kegiatan, aku bener-bener fokusin di SBMPTN untuk belajar UTBK dari justru bisa dibilang ya aku dari pagi sampai pagi malah bisa dibilang aku bener-bener belajar mulu sih. Dan itu aku ngasih beberapa jadwal tersendiri mulai dari gimana cara aku daftar aku belajar TPS-nya dari kuantitatif, pemahaman baca dan menulis, PPU, PK dan sebagainya gitu. Oke, jadi memang awal semester itu masih ingin menikmati masa kelas 12 dan baru lanjut waktu semester 2 ya, Kak? Oh ya, lanjut untuk saat masuk di Undip nih. Pertama kali, apa yang Kakak rasakan ketika mengetahui bahwa Kakak diterima lolos masuk ke Universitas Diponegoro jalur internasional? Oh, yang pertama pasti senang banget ya, bersyukur sama Allah karena perjuangan selama ini yang ditolak-tolak itu bisa terbayarkan lewat masuk ke Undip kelas internasional. Nah, waktu itu tuh aku mikirnya gini, aku kalau saya nggak terima PTN, aku bakal daftar swasta dan aku udah ada cadangan swasta di HI. Jadi itu menurut aku udah passion aku banget gitu. Cuman habis itu aku mikir lagi, aku udah keterima di Undip, mungkin ini emang udah jodoh aku atau rencana Allah kan emangnya jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan ya. Jadi aku percaya sama Allah kalau misalnya aku diterima di Undip, berarti emang udah jalannya. Jadi aku rasa bersyukur dan aku harus ngejalanin semua yang udah dikasih sama Allah sih ya itu. Oke, lanjut tentang jurusan yang Kakak lagi sedang lalui sekarang. Mungkin teman-teman yang belum tahu, sebenarnya perencanaan wilayah dan kota itu apa sih, Kak? Dan basicnya itu untuk saintek atau sosum? Oke, jadi perencanaan wilayah dan kota ini kita belajar gimana caranya kita bisa sebagai seorang planner atau sebagai seorang perencana di masa depan, kita itu membuat rencana gimana caranya kita itu bisa membuat kesamarataan tentang pembangunan, tentang ekonomi, tentang struktural, tentang masyarakatnya. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, kita juga membicarakan mengenai kayak apakah di suatu daerah masyarakat ini nyaman ataukah ada keluhan di beberapa daerah gitu. Nah, di PWK Undip ini kita lebih fokus kita masuknya ke saintek ya, masuknya ke fakultas teknik. Tapi kalau boleh jujur, selama aku belajar ini karena aku juga udah OTS, kita tuh kita lebih membahas secara sosial, kita lebih ke social science sih kalau bisa aku bilang. Jadi kita ada IPS-nya, ada IPA-nya. IPS-nya di mana Kak? IPS-nya itu kita bisa belajar geografi, jadi kita belajar beberapa geografi, contoh seperti struktur tanah dan sebagainya. Dan ada sosiologinya juga kita kayak belajar tentang psikologis masyarakat tuh tentang berada di suatu lingkungan itu apakah nyaman atau tidak, apakah mereka merasa terganggu. Nah, kalau secara IPA-nya kita itu ngebahas contoh dengan bagaimana sih cara kita menanggulangi contoh banjir dengan cara apa, dan itu nanti bakal dibahas di PPK. Atau juga tentang slums area atau daerah-daerah kumuh, mengapa bisa terjadi dan apa sih penyebabnya kenapa bisa kayak gitu. Nah, PWK itu di setiap universitas beda-beda kebijakannya. Contoh kalau di ITB itu lebih ngebahas tentang kebijakan gimana sih kita untuk sebagai seorang planner. Kalau sana di UGM itu yang aku tahu mereka ngebahas bagaimana cara manajemennya, bagaimana cara mereka nge-manage suatu kota atau suatu perencanaan itu jauh lebih baik lagi. Nah, untuk di Undip sendiri, sebenarnya aku itu lebih fokus kepada desain nih. Jadi kalau kalian ada yang mau masuk arsitek, tapi nggak mau yang terlalu sulit atau nggak mau yang gimana-gimana banget, PWK Undip bisa jadi salah satu alternatif kalau kalian mau masuk kalau masih mau berhubungan dengan desain, karena kita juga ngebahas tentang desain struktur bangunan gitu atau struktur kota, karena beberapa dosen dari Undip itu lulusannya dari arsitektur gitu. Oke. Baik, Kak. Ini ada yang nanya nih, Kak. Oke.
maksimalin nilai buat bisa SNMPTN gimana Kak? Mumpung masih kelas 11, belum semester 3. Oke, buat maksimalin nilai SNMPTN, berarti buat di rapot ya. Menurut aku, karena setiap kebijakan sekolah kan beda-beda. Kalau aku dulu, aku benar-benar fokus yang namanya ngerjain tugas-tugas tugas-tugas dari guru atau PR atau apapun, itu aku fokusin banget. Jadi gimana caranya supaya tugas-tugas kita yang ada itu bisa membantu nilai-nilai ulangan kita yang semisal kurang. Dan kalau misalnya ada UTS, ada UAS, itu sebisa mungkin lebih maksimal karena nilai kalian itu yang akan membantu kalian ketika SNMPTN nanti. Nah, contoh nih di semester 3 atau di semester 4 nanti, kalian udah punya nilai yang cukup tinggi. Yang harus kalian lakukan adalah pertama, pertahankan, atau yang kedua, tingkatkan. Dan diusahakan semaksimal mungkin itu jangan pernah buat nilai kalian turun. Nah, seiring kalian berjalan waktu, seiring dengan kalian menaik ke tingkat selanjutnya, semester selanjutnya, usahakan semaksimal mungkin itu terus meningkatkan diri kalian. Dengan cara apa? Jauh lebih matang lagi dalam berpikir kalau misalnya kita udah punya nilai yang cukup bagus, contoh nih rata-rata kalian di semester 3 85 gitu. Tingkatkan di semester 4 itu di 87 atau 86 atau 88. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian dalam kalian menghitung merata-ratakan di semester akhir nanti nih, di semester 5 untuk ikutan SNMPTN. Nah, caranya ya itu yang seperti aku udah bilang tadi, kalian harus rajin-rajin ngerjain tugas, terus kalau pas ulangan lebih serius lagi, dan kalau bisa baik-baik sih sama gurunya, karena kan nilai ada di guru ya, jadi jangan macam-macam sih aku bisa bilang. Oh ya Kak, balik lagi untuk tahap-tahap Kakak untuk masuk Universitas Diponegoro melalui jalur internasional. Tahapan seleksi yang Kakak lalui itu apa aja tuh Kak? Sama tips belajarnya? Oke, berarti cara masuk ke internasional Undip ya? Iya. Oke, kalau internasional Undip itu pertama yang pasti pendaftaran dulu ya, pendaftaran dulu, kalian ngisi berkas segala macam. Terus kalau ditanya apakah butuh nilai TOEFL, nah alhamdulillahnya kalau di Undip kalian nggak perlu nilai TOEFL, tapi kalian yang pertama harus ikutan yang namanya tes kayak sejenis tes TPS, sejenis tes skolastik. Bedanya cuma menggunakan bahasa Inggris aja, dan aku bisa bilang kalau saya tesnya itu tidak terlalu sulit. Nah, aku bisa bilang kalau seandainya TPS untuk masuk ke IUP Undip itu jauh lebih mudah dibandingkan kalian SBMPTN nanti gitu. Terus yang kedua, aku itu ada yang namanya sejenis English Proficiency Test atau EPT. Itu tuh sejenis kayak TOEFL yang dibikin oleh Undip. Jadi itu mengukur sejauh mana sih bahasa Inggris kalian itu level di mana gitu. Terus yang ketiga itu ada di bagian wawancara sama interview. Udah sih 3 step ini doang. Oke, jadi lumayan lama ya Kak seleksinya, lumayan panjang untuk masuk ke internasional Universitas Diponegoro. Kita lanjut bacain pertanyaan-pertanyaan karena udah ada lumayan banyak pertanyaan. Kak, aku mau nanya dulu nih sebentar. Oh iya. Jadi untuk komposisi misalnya kita mau masuk HI, berarti mungkin pertanyaan dari Emeria itu komposisi nilai TPS atau TKA-nya Kak. Kalau masuk PWK itu apa, HI itu apa, atau bagaimana Kak? Oke, yang setahu aku ya, jadi kan TPS itu ada 4 ya. Ada pengetahuan kuantitatif, pemahaman baca dan menulis, pengetahuan umum, sama satu lagi PPU ya, penalaran umum deh kalau nggak salah. Nah, kalau seandainya aku tahu, kalau seandainya kalian mau masuk ke rumpun saintek, kalian itu harus bagus di nilai kuantitatif dan juga penalaran umum. Kalau seandainya kalian mau masuk ke daerah soshum, yang diutamakan itu pengetahuan bacaan dan menulis sama penalaran umum. Jadi yang harus kalian lakukan itu sebenarnya kalian harus rata nih, keempat subtes ini kalian harus bisa semua, harus merata tanpa terkecuali. Cuman setahu aku karena kita ada sistem pembobotan, jadi yang benar-benar dipikirkan adalah gimana caranya jurusan kalian itu harus relate nilainya dengan skor UTBK kalian gitu. Nah, untuk TKA-nya itu berarti yang kayak sosiologi, kimia, fisika, biologi gitu ya. Kalau misalnya HI, setahu aku itu kalian harus bagus di sejarah sama sosiologi, itu setahu aku. Nah, untuk jurusan lain, contoh seperti kayak fakultas kedokteran, kalian harus bagus di biologi sama kimia. Kalau mau fakultas teknik, harus bagus fisika sama kimia gitu. Nah, ya mungkin seperti itu sih.
Oke, masih lanjut, masih berhubung dengan pertanyaan tadi, dari pertanyaan Hafia ya, Kak. Malam, Kak Rafli, saya mau tanya, cara ningkatin nilai PK atau sumber belajar PK Kak Rafli dari mana aja ya, Kak? PK itu pengetahuan kuantitatif ya, teman-teman, di Oke. UTBK. Oke, berarti cara ningkatin nilai pengetahuan kuantitatif ya. Kalau aku, yang pertama itu aku sering banget ikutan TO, tryout online itu sering banget aku ikutin. Karena menurut aku soal-soal yang tryout online itu jauh lebih sulit dibandingkan kalian kalau dibandingkan kalau kalian beli buku-buku buku-buku SBMPTN biasa tuh. Nah, aku juga sebelum aku bisa ikutan TO, aku tuh belajar dulu materi kuantitatif. Nah, belajarnya lewat mana aja platformnya, kalian bisa gunain Zenius. Itu aku nyaranin banget kalian ikutan Zenius karena itu benar-benar ngebantu. Pertama ngebantu banget, yang kedua kalian tuh benar-benar dituntut untuk berpikir lebih kritis lagi tuh dalam membaca soal. Nah, setelah kalian ikutan belajar dulu, pahamin dulu materinya, baru diimplementasikannya atau baru dicoba itu di tryout gitu. Nah, untuk ningkatin itu emang nggak mudah, banyak banget pasti kayak ngerasa struggle kok selalu nggak bisa gitu. Kenapa? Aku tahu alasannya kenapa sih tryout online itu ngadain kuantitatif selalu susah. Karena yang namanya tryout itu kan kalian dituntut untuk belajar, untuk latihan. Kalau seandainya soal kalian itu mudah-mudah terus, kalian tidak akan pernah maju tuh pikirannya. Jadi kalian cuma merasa stuck soalnya di situ-situ aja. Takutnya apa? Kalian tidak bisa siap dalam mengerjakan soal SBMPTN nanti. Karena kita nggak pernah tahu nih soal SBMPTN kayak gimana. Nah, menurut aku dengan adanya soal kuantitatif yang terus meningkat, itu bisa membantu kita dalam menalar itu jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi aku saranin kalian untuk pertama belajar dari Zenius, yang kedua ikutan tryout online gitu. Kalau boleh tahu Kak, tryout online yang Kakak ikutin pas SMA itu apa aja Kak? Yang benar-benar relate soalnya sama UTBK tahun ini. Oke, ini aku bener-bener rekomendasiin banget nih. Kalau nggak salah, yang pertama aku ikutin banget itu Pahamify. Ada yang tahu Pahamify kan mungkin di sini. Itu Pahamify bener-bener kuantitatif, menurut aku kuantitatif tersulit yang ada di tryout online di Indonesia. Itu bener-bener aku struggle banget di kuantitatif Pahamify. Yang kedua, aku nyaranin ke edukasi sistem. Edukasi sistem itu juga bagus banget. Kalau mungkin kalian taunya Burhan ya, Burhan tuh kalau nggak salah. Sama yang ketiga itu Dokter Ganesha. Kalau ada yang tahu Dokter Ganesha itu juga bagus banget. Itu sih. Tiga tryout online ini selalu aku ikutin setiap minggunya dulu kalau aku ya. Kalau buku UTBK yang Kakak pakai apa Kak? Oke, kalau buku UTBK aku ada 2 jenis nih. Yang pertama buku yang benar-benar isinya ada materi, soal dan penjelasan, atau yang kedua cuman kumpulan soal dan penjelasan. Nah, kalau yang ada penjelasannya itu aku pakai buku The King. Itu suka ada di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya. Nah, kalau yang soal dan pembahasan itu dan kunci jawaban doang, itu aku pakai Wangsit. Nah, Wangsit ini bisa dibeli cuman kalau nggak salah di Tokopedia atau di e-commerce yang ada gitu. Dan Wangsit ini bener-bener manjur banget. Nah, sama satu lagi ada namanya itu buku susu sapi deh. Kalau nggak salah jadi ada Kak yang bentuknya kayak susu sapi warna biru. Nah, itu bagus. Itu sebenarnya bagus banget. Itu buku menurut aku bisa dibilang kategorinya bagus. Jadi kalau saya kalian tahu ya, itu ada buku covernya itu sampulnya susu sapi. Nah, itu benar-benar bagus kok. Aku waktu itu aku sayangnya aku cuma pakai di akhir-akhir 2 minggu terakhir terus sebelum TPS. Jadi karena aku baru tahu. Jadi kenapa aku bisa tahu itu? Karena waktu itu aku lagi buka TikTok terus aku lagi iseng, jadi nyari refreshing juga. Aku buka TikTok terus ngeliat ada orang beli buku TPS, itu lucu tuh. Awalnya aku ngira lucu. Tapi pada akhirnya aku coba beli dan pas lihat bobot dari soal-soalnya itu juga bagus banget, bisa ngelatih. Jadi dia itu setiap soal nilai 1 itu klasternya mudah, 2 sedang, 3-nya baru sulit lagi. Jadi itu bagus sih. Aku nyaranin buku itu sih. Oh iya Kak, nilai PK Kakak kan yang tertinggi ya waktu UTBK. Apakah itu sudah Kakak rencanakan bahwa Kakak ingin memiliki PK tertinggi waktu belajar? Nah, jujur aku salah banget sih strateginya. Jadi aku ngasih tahu ke kalian nih supaya kalian nggak salah strategi ya. Dulu aku ngerasa PK itu emang paling sulit. Dan aku rasa saat Indonesia tuh mewajari bahwa PK itu paling sulit. Itu struggle kita atau challenge kita tuh supaya PK bagus. Salahnya di mana? Pertama, aku itu waktu belajar bener-bener fokusin di PK banget. Karena aku ngerasa, ya PPU doang atau PBM doang aku masih bisa lah. Contoh latihan-latihan kecil-kecilan. Jadi nggak aku terusin banget atau nggak aku
gas banget gini nih di selain PK gitu. Saya pada akhirnya aku tuh jadwal aku salah banget. Jadi aku setiap pagi sampai siang sampai sore tuh belajar PK terus. Emang sih di hasilnya itu di TO aku PK paling bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nilai aku yang lain itu juga bagus. Nah, alhasil karena aku tahu itu, karena aku ngerasain nilai PPH waktu itu udah cukup, itu dulu sih waktu aku TO gitu, itu skornya kayak 700 gitu di PPU, di PBM itu 700, jadi aku ngerasa itu udah cukup dan aku cuman harus banyak latihan soal. Jadi aku nggak harus baca-baca materi tuh. Masalahnya di situ sampai pada akhirnya waktu SBMPTN beneran, waktu itu UTBK beneran. Nah, jebret dah tuh, kena semua gitu. Jadi aku ngeblank, aku fokus di PK sampai pada akhirnya PK-nya aku aku pikirin banget sampai pas. Jadi kan urutannya itu kan gak ada yang tahu ya, ngacak gitu. Aku tuh dapat PK di kedua. Jadi di 2 subtes terakhir itu aku bener-bener ngeblank karena aku kepikiran, aduh PK yang tadi bener gak ya? Aduh salah gak ya? Segala macam. Terus di 2 terakhir itu pasnya di sosum, makanya aku kena gitu. Jadi aku saranin ke kalian supaya kalau bisa samain semuanya, jangan sampai ada terlalu menonjol atau terlalu dominan di satu subtes, tapi 3 subtesnya dilupain gitu. Jadi kalau bisa kalian itu seimbang gitu, balance ke 4 subtes ini tuh harus sama gitu. Oke, oh ya Kak, kalau boleh tahu Kakak lolos UTBK atau enggak Kak? Oh iya, tadi udah Kurang. Kak. Iya, aku tidak beruntung sih tahun ini. Oh ya Kak, lanjut Kak. Tadi ada pertanyaan mengenai bangkit dari kegagalan. Kakak gagal SNM, SBM. Nah, bagaimana cara Kakak bangkit dari kegagalan itu? Oke. Kalau diomongin doang, aku rasa terlalu naif ya kalau kita bilang kita harus bangkit dari kegagalan gitu. Emang kalau dengerin cuma naif. Tapi emang pasti bakal banyak banget struggle, susah banget untuk langsung bangkit seinstan mungkin. But we have to do that. Kita harus ngelakuin itu. We have to pass all of the things. We have to pass all of the challenge. Kita tuh harus ngelakuin segala rintangan yang ada di masa depan. Karena gini, setelah kalian gagal di SNMPTN, masih banyak pintu menuju PTN lainnya. Contoh nih, kalian gagal di SNMPTN. Apa kalian harus mau nyerah gitu aja? Jangan, karena masih ada SBMPTN dan ujian mandiri lainnya. Terus ketika udah gagal SBMPTN, apakah mau nyerah gitu aja? Ya jangan juga, masih ada ujian mandiri, dan ujian mandiri itu dibuka banyak banget universitas yang ngebuka. Contoh nih, aduh aku udah gagal SNMPTN, udah gagal SBMPTN, masih gagal ujian mandiri, masih ada cadangan swasta. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Life is not just only about the university. Kita itu hidup gak cuma melulu tentang universitas negeri, tapi universitas swasta juga sama bagusnya seperti universitas negeri lainnya gitu. Nah, cara aku bangkit dari kegagalan gimana sih? Pertama gini, aku waktu gagal SNMPTN sakit banget tuh, bener-bener sakit banget karena aku bisa dibilang nilai aku salah satu yang terbaik gitu. Dan waktu aku tahu teman-teman aku di bawah aku keterima dan aku enggak, itu kan sakit banget ya, bener-bener ngerasa down banget gitu. Nah, akhirnya karena aku ngerasa down, aku mikir aku nggak boleh down terus-terusan, aku nggak boleh down terlalu lama. Masa aku mau lihat teman aku sukses duluan, tapi aku masih gagal. Nah, kan nggak mungkin tuh, aku ngeliat gagal sendiri, teman-teman aku udah pada sukses, teman aku punya PTN, masa aku mau leha-leha? Nah, itu aku langsung mikir, aku adalah bukan tipe orang yang mau gagal, aku harus jadi orang yang sukses juga sama kayak teman-teman aku. Emang keterima PTN itu bukan standarisasi seseorang dengan kesuksesan, tapi dengan kalian keterima hal yang sama, itu menurut aku juga salah satu privilege buat kita, gimana sih kita itu bisa nyenengin diri sendiri. Nah, dulu aku mikir banget, aku harus sama kayak teman-teman aku yang lain. Gitu. Makanya aku harus bangkit seinstan mungkin. Jangan terlalu larut dalam kegagalan. Emang sedih, ketika sedih kita harus punya me time, kita harus punya waktu tersendiri, kita harus senangin diri sendiri, refleksi, terus kayak apa sih salahnya kita di mana gitu. Dan jangan terlalu larut. Kalau kalian udah gagal, udah sebisa mungkin segera bangkit karena kita harus terus berjuang. Kita itu seorang pejuang. Pasang main sekalian kalau kalian itu pejuang. Kalah di awal, it doesn't mean you fail in your entire of your life. Gitu. Keren banget nih quotes motivasinya. Life is not about university. It's not just about the university. Oke, lanjut. Ada pertanyaan tentang PWK nih, Kak. Yang bertanya adalah Aisyah Arum. Apa yang membuat Kak Rafli yakin masuk PWK? Suka dukanya selama jadi mahasiswa PWK? Dan apakah harus jago menggambar? Oke, apa yang bikin aku yakin masuk PWK? Jadi aku awalnya tuh research dulu nih. Aku cari tahu tentang PWK Undip tuh gimana sih, belajar tentang apa aja. Nah, kenapa aku yakin? Karena menurut aku PWK Undip itu relate sama masa depan aku. Aku jujur aku pengen banget kerja di United Nations, di PBB.
di mana aku itu mau menunjang ada 17 SDGs atau Sustainable Development Goals atau goals yang akan dicapai pada tahun 2030. Nah, salah satunya itu adalah Sustainable Cities and Community atau uh, penyamarataan pembangunan dan juga komunitas. Jadi itu aku pengen banget adanya kesamarataan di Indonesia ini. That's why aku yakin banget masuk PWK. Dan setelah aku telah lebih lanjut, PWK Undip itu tuh nggak cuma melulu belajar mengenai desain, tapi juga kita bahas mengenai sifat kemanusiaan, kita juga bahas mengenai manajemen, kita bahas juga tentang waktunya, kita juga ngebahas tentang statistika. Jadi kita tuh nggak ngebahas tentang desain-desain doang gitu. Nah, suka dukanya itu, sukanya sih yang pertama ya, aku sukanya sih lebih karena aku masuk ke kelas internasional dan aku punya banyak banget teman-teman dari luar negeri. Ada yang dari Qatar, ada yang dari Madagaskar, Afrika, jadi ada banyak banget. Itu sukanya sih, kayak aku lebih bisa berbaur, aku juga melatih soft skill aku, contoh soft skill dalam berbicara dan juga berinteraksi dengan teman-teman dari luar. Karena kita dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris, jadi aku juga bukan tipe orang yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget, jadi cuman ya dengan itu aku bisa belajar dan aku bisa mengembangkan bahasa Inggris lebih baik lagi. Nah, dukanya apa sih? Mungkin dukanya selama aku menjadi maba yang tertahan oleh COVID-19 ini, yang aku cuma bisa di rumah aja, itu kurangnya sosialisasi sih, atau aku kurang bersosial gitu. Karena kita kurang ada interaksi secara langsung, terus dukanya, ya selama menjadi maba, banyak banget kayak laporan-laporan yang harus dikerjain, dan dulu itu waktu sebelum aku tes ini aku banyak banget kelas tambahan di Sabtu Minggu, dan dukanya itu sih kayak terlalu banyak waktu yang dikeluarkan, tapi itu aku yakin itu akan bermanfaat banget dan itu akan banyak banget dapat opportunities di masa depan. Nah, untuk apakah harus jago menggambar? Nggak juga, karena menurut aku juga nggak punya basic dalam menggambar sama sekali, at all. Mungkin kalau teman-teman aku di sini nonton juga, aku tuh nggak bisa gambar sama sekali, bahkan kayak aku nggak punya skill gambar, dan aku juga tidak suka gambar sebenarnya. Cuman di PWK ini kita tuh lebih ngebahas menggunakan software. Jadi kita pakai software, kita menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh universitas, oleh Undip sendiri, itu disediakan kita tuh pakai software A, B, C, D, E gitu. Jadi udah terstruktur, dan aku sejauh ini nggak ada kendala sih. Kalaupun disuruh ngegambar, paling cuma ngedesain, dan itu bukan menjadi suatu halangan, dan itu aku masih bisa ngepes. Bahkan aku seorang yang baru dalam menggambar, bahkan aku belum pernah menggambar sekalipun, aku ngerasa aku masih bisa bertahan sih di sini. Gitu. Kak, dulu kakak belajar TPS sama TKI itu gimana Kak jadwalnya? Oke, kalau bahas TPS ya, karena aku dulu fokusin banget di TPS ya, karena waktu tahun aku kan cuma TPS doang ya. Jadi yang aku fokusin itu, aku mulai dari yang kecil-kecil dulu hingga yang paling sulit gitu. Kecil-kecil apa sih? Jadi sampai gini, aku coba dari yang paling nyantai gitu di pagi hari. Jadi aku bangun jam 7. Jadi dulu itu aku ngerasa aku lebih produktif ketika aku mau belajar SBMPTN dibanding jadi maba sekarang. Karena waktu aku daftar belajar buat UTBK, itu aku di awal aku belajar kayak tentang bacaan dan menulis dulu, kayak cuman perhatikan huruf kapital, koma, titik koma, terus kalimat efektif, kayak gitu-gitu aja. Terus meningkat ke lebih yang sulit, kayak ada penalaran umumnya, jadi kita ada sedikit-sedikit analisanya, terus ada sedikit kayak paham baca grafik gitu. Terus di itu aku ngelakuinnya di siang hari setelah sholat zuhur. Jadi setelah kamu ibadah, kamu mulai belajar lagi. Terus itu aku itu kalau personally aku belajar itu ada waktunya. Jadi setiap subtes itu aku kasih waktu 45 menit untuk baca, 15 menit lagi aku latihan soal gitu. Nah, terus berlanjut nih ke pas sholat asar. Setelah sholat asar itu aku mulai yang lebih santai lagi. Jadi setelah kalian santai, ke sedang santai lagi. Jadi kalian juga harus tenangin atau refleksin otak kalian juga biar nggak terlalu stres gitu. Itu ke penalaran umum atau pemahaman bacaan pengetahuan umum deh kalau nggak salah, pengetahuan umum PPU kalau nggak salah. Itu aku santai lagi. Nah, di malamnya aku baru tuh gas di kuantitatif. Kenapa masih malam? Karena menurut aku kita itu di pagi hari udah dilatih nih, udah dikasih kayak pembelajaran nih soal materi-materi gitu. Jadi pas di pagi hari, pas di malam hari baru tuh digas kuantitatif. Karena setelah kalian belajar kuantitatif, ada baiknya kalian untuk tidur. Nah, jam tidur itu penting banget. Kalau aku dulu, aku tidur itu kurang dari jam 10. Jadi jam 10 malam itu aku udah harus tidur tuh. Bangunnya lagi kapan? Aku sempetin sholat tahajud. Jadi aku harus sholat tahajud, itu doa segala macam, karena itu penting ya. Menurut aku kalian itu
nggak melulu tentang akademik, karena kalian juga harus secara spiritual juga harus kuat gitu. Nah itu aku sempetin sholat tahajud tuh. Setelah sholat tahajud, aku mulai ulas lagi. Jadi aku nge-review nih selama sehari kemarin tuh aku belajar apa aja sih gitu. Kalian baca-baca aja di pagi hari, terus udah kalian tinggal tidur lagi, bangun lagi kayak kayak tadi kayak awal jam 7 mulai lagi kayak gitu sih kalau jadwal aku dulu. Wah, menarik banget nih, Kak. Jadi, kita emang harus terjadwal ya belajarnya, mulai dari yang kecil-kecil dulu, baru menuju yang lebih besar lagi. Oke, ada nih, Kak, pertanyaan tentang kalau milih SBM, boleh milih jurusan satu yang sosum atau satu saintek nggak, Kak? Satu sosum, satu saintek nggak, Kak? Dari Putri. Oke, kalau dulu aku sebenarnya boleh, cuman aku nggak mau ngambil resiko terlalu tinggi ya. Karena dulu itu kalau mau ngambil 2 jurusan dari Saintek dan Sosum itu harus ambil campuran. Jadi ada TPS-nya itu atau TPS plus TK-nya itu, jadi kalian ada TPS-nya, TK-nya, ada IPA dan IPS. Jadi karena aku ngerasa aku kurang siap kalau saya ngambil dua-duanya, jadi aku cuman ambil satu karena aku nggak mau ambil resiko sih dulu gitu. Sebenarnya bisa kok. Oke, jadi sebenarnya bisa ya teman-teman untuk ambil satu sosum dan satu saintek. Oh ya Kak, bagaimana nih Kak cara Kakak membagi antara kepanitiaan waktu SMA dulu dengan belajar ambis SBM? Oke, kalau kepanitiaan, aku waktu SMA nggak terlalu fokus ke kepanitiaan, tapi aku lebih ke lomba sih mungkin ya. Jadi kalau aku itu dulu sering banget lomba. Ini Adima dan Emer juga salah satu partner lomba aku dulu waktu SMA. Jadi aku itu dulu lomba sering banget, hampir setiap bulan pasti aku ada lomba. Nah, gimana sih cara aku menyeimbangkan antara prestasi dan juga nilai akademik aku? Yang pertama, aku ngebagi jadwal. Aku ngebagi jadwal sebisa mungkin harus sama. Jadi kalau seandainya aku harus ada latihan untuk lomba, aku sempat latihan lomba, dan di malam harinya aku harus belajar gitu. Jadi sebisa mungkin kan kalian dalam satu hari ada 24 jam. Contoh kita kurang 6 jam itu untuk tidur gitu. Kalian masih punya waktu 18 jam. 18 jam ini kalian bagi lagi. Kalian itu sekolah berapa lama? Kan paling sekolah let's say 8 atau 8 sampai 10 jam ya. Nah, kalian kan pasti ada sela-sela istirahat tuh selama kalian sekolah. Nah, sela-sela istirahat itu kalian gunain tuh, contoh seperti pas isoma. Isoma kan kalian istirahat, sholat sama makan gitu ya. Istirahat kalian istirahat dulu kayak tenangin diri dulu gitu. Terus abis itu sholat zuhur, kalian setelah sholat kalian makan tuh. Nah, udah makan, baru tuh kalian coba baca-baca soal lagi, kayak cuman ulas-ulas aja gitu. Kalau aku sih dulu gitu, karena aku juga bukan tipe orang yang harus baca terus gitu. Cuman aku lebih orang yang kayak aku baca, terus aku coba soalnya, aku latihan, oh bisa, aku ngerasa cukup, jadi aku udahin dulu gitu sih. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke sesi Q&A yang secara interaktif ya. Jadi teman-teman boleh open mic dan langsung bertanya aja. Ini udah ada pertanyaan dari Syahna. Silakan Syahna untuk open mic. Boleh perkenalan dan dari daerah mana? Silakan Syahna. Halo Kak. Halo. Ya, halo. Saya Sahna dari Bogor. Saya mau nanya yang tadi di Undip itu ada jalur apa aja ya Kak selain IUP tadi gitu. Ya, Oke. makasih. Berarti jalur buat masuk ke Undip itu apa aja sih? Nah, jalur masuk ke Undip itu ada banyak ya. Jadi kalian bisa pilih, yang pertama itu ada program sarjana dan juga ada program diploma gitu. Nah, kalau program sarjana itu ada beberapa klasternya. Yang aku tahu itu SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri. Nah, ujian mandirinya itu SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri sama IUP. Nah, kenapa sih IUP beda? Karena IUP itu dia ada tesnya tersendiri gitu, jadi tesnya dibedain. Nah, untuk untuk ujian mandiri, itu ada ujian mandiri S1 dan juga ujian mandiri buat diploma, buat D3 atau D4 gitu. Nah, itu ada SBUB. SBUB itu di mana kalian tuh menggunakan prestasi kalian. Jadi kalau misalnya kalian selama SMA punya prestasi akademik maupun non-akademik, itu bisa dipakai buat daftar ke Undip.
Terus juga ada tes menggunakan nilai rapot sih kalau tahun aku ya. Cuman nggak tahu kalau tahun nanti bakal pakai rapot atau ada tesnya. Nah, kalau aku itu pakai nilai rapot, itu ujian mandiri biasa. Sama untuk yang diploma itu cuman beda namanya doang sih. Jadi ada cuman 2 itu doang antara sarjana ataupun diploma itu. Sama ada PSDKU. PSDKU itu jadi bedanya adalah instansinya atau universitas itu tetap di Undip, cuman bukan Undip Semarang, jadi Undip yang di luar Semarang gitu. Jadi beda gitu, tapi tetap Undip gitu alma maternya, tetap sama. Udah terjawab ya? Aku harap Shana. Gimana Shana, terjawab kan? Iya Kak, makasih. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, kalau berdasarkan pengalaman dari teman-teman kakak atau sekolah kakak yang masuk SNMPTN ini, sesuai dengan ada alumni nggak Kak? Kayak harus ada alumni di universitas tersebut. Oke, untuk alumni ya, sebenarnya alumni itu yang ngejamin itu, setahu aku kalau misalnya kalian masuk ke SNMPTN, alumninya juga harus masuk ke SNMPTN juga, harus daftar SNMPTN juga gitu. Contoh gini, aku mau daftar ke UI, tapi di UI ada yang kakak kelas aku ada yang keterima di UI, tapi bukan juga SNMPTN. Mungkin kalian masih punya chance atau masih punya kesempatan itu jauh lebih kecil dibandingkan sekolah lain yang kakak kelasnya pernah masuk ke SNMPTN juga. Nah, untuk angkatan aku sendiri, banyak banget mayoritas itu keterima di Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sama ITERA, Institut Teknologi Sumatera, dan itu banyak banget gitu. Dan kenapa bisa? Ya itu karena di setiap tahunnya itu pasti selalu ada angkatan atau yang bakal diambil dari universitas tersebut gitu sih. Jadi kalau tanya alumni mempengaruhi apa enggak, ya bisa dibilang mempengaruhi sih. Tapi tetap yang paling utama itu adalah nilai rapot kalian. Karena teman aku juga ada yang sebelumnya itu, alumni aku belum ada yang keterima di Universitas Brawijaya, tapi pas angkatan aku ada yang keterima di Brawijaya gitu. Jadi ya bisa dibilang mempengaruhi, tapi tidak sebesar nilai rapot kalian, karena tetap penilaian terbesar itu ada di nilai rapot gitu sih. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya bahwa kalau misalnya belum ada alumni yang keterima di jalur undangan, tapi teman-teman tetap bisa untuk mendaftar karena tidak ada yang mustahil. Lanjut ada pertanyaan dari Teresia. Teresia boleh open mic supaya kita lebih interaktif. Halo Kak, selamat malam. Dari daerah mana, Teresia? Saya Teresia dari Lampung. Jadi gini, kamu nanya, seandainya kita tuh punya piagam FLS gitu kan, Kak, itu tuh seni, tapi kita tuh mau daftar misalnya yang jurusan yang nggak berhubungan sama seni, itu tuh poin dari piagam itu tetap bisa dimasukin atau enggak sih, Kak? Makasih. Oke, sama-sama Teresia. Jadi yang aku tahu ya, semua penghargaan atau semua award yang kalian dapat itu bisa kalian masukin pada saat mendaftar untuk daftar ke masuk universitas. Nah, untuk pertanyaan apakah kalau seandainya piagamnya itu seni masuk jurusan seni itu bisa atau tidak? Bisa, karena teman aku ada yang keterima di PWK, tapi dia pakai sertifikat FLS, dia dulu solo vokal, dan dia keterima di SNMPTN PWK Undip 2020. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk kalian juga bisa masuk. Gitu. Oke, Kak, makasih. Iya, sama-sama Teresia. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pasti banyak dong. Ada 45 orang di sini, silakan untuk bertanya ya, teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya lagi nih. Boleh. Oke. Kak, tipe soal sulit saat SBMPTN tuh kayak gimana, Kak? Atau ada soal TO yang mirip nggak sih, Kak, sama soal SBMPTN? Tipe soal sulit ya. Sebenarnya tipe soal sulit SBMPTN itu kita dituntut untuk manajemen waktu. Sebisa mungkin kalian itu sebenarnya cuma permainan waktu doang. Permainan gimana kalian itu bisa ngeset kalau seandainya satu soal itu kalian harus tuntas dalam beberapa menit gitu. Jadi itu sebenarnya stigma masyarakat ya. Maksudnya stigma para pelajar itu beda-beda. Contoh,
aku bilang nomor 1 itu sulit, kamu bilang nomor 1 itu biasa aja gitu. Jadi aku juga sebenarnya nggak bisa ngasih kalau saya tipe soal sulitnya kayak gimana. Cuman yang aku bisa kasih clue adalah contoh soal sulit adalah contoh soal yang memiliki analisa jauh lebih tinggi dibandingkan soal-soal lainnya. Contoh kayak ada soal kuantitatifnya, ditanya nih kayak ada bangunan kubus gitu, ditanya A ke D, tapi diputer-puter nanti sama soalnya, dikasih informasi ada ke C, ada ke H, ada ke F gitu. Jadi kan itu nge-tricky ya, itu ngejebak banget gitu. Itu mungkin bisa dikategorikan sebagai sulit karena itu lebih menjebak gitu. Nah, caranya gimana? Kalian itu harus bisa pakai metode screening ataupun scanning gitu. Scanning atau screening gitu. Jadi kalian itu ngebaca secara keseluruhan, baru kalian tarik kesimpulan gimana sih, apa sih yang ditanyain gitu. Jadi kalian itu nggak nge-stuck dalam satu soal gitu. Karena dulu aku juga sempat nge-stuck gitu kayak lama buat aku ini tuh apa ya jawabannya gitu. Karena dulu aku kan kalau nggak salah pembuatan nilai ya, soal sulit itu nilainya jauh lebih besar gitu. Aku juga mikirnya kayak gitu kayak ini soal sulit nih pasti. Jadi aku harus harus bisa gitu. Sampai pada akhirnya aku bener-bener kayak aku nge-set kalau soal itu adalah soal sulit, sampai pada akhirnya ternyata soal itu biasa aja, atau soal itu kategorinya mudah atau sedang gitu. Jadi yang bisa aku kasih tipsnya adalah kalian itu kira-kira pahami deh, apa kira-kira soal itu masuk ke nalar orang-orang yang lain, atau kira-kira ke orang-orang tertentu doang nih, gitu kan. Karena kalau misalnya semua orang bisa, pasti semua orang nilainya bakal 600-an atau 700-an gitu kan. Nah, tips dari aku, kalian coba analisa soalnya terlebih dahulu. Kira-kira analisa soalnya itu muter-muter nggak? Kira-kira tuh langsung pada satu titik nggak soalnya? Kalau enggak, itu bisa dikategorikan sebagai soal sulit. Itu sih yang bisa aku kasih tahu. Oke, Kak. Kak, ada nanya nih, Kak. Ada tips-tips buat linjur nggak, Kak? Lintas jurusan. Oke, tips-tips buat linjur. Aku juga dulu sempat linjur ya, dari IPA ke IPS, dari IPA mau ke HI gitu. Kalau tips dari aku yang pertama, pahamin dulu tentang atau tentang jurusan yang kalian mau masukin. Contoh dulu aku mau masuk HI. Kenapa sih aku mau masuk HI? Aku mau cari gambaran dulu nih tentang jurusannya. Kayak apakah ini salah satu bagian dari minat bakat aku, ataukah aku bisa bertahan di sana gitu. Nah, ketika aku mau linjur itu, yang pertama mantepin dulu di hati. Kira-kira aku ini bakal bisa nggak survive selama 4 tahun? Apakah setelah aku lulus ini, aku bakal bisa jadi orang yang berguna gitu? Apakah aku akan sia-sia sih aku linjur gitu? Terus yang kedua, setelah kamu udah mantepin hati, kamu coba untuk belajar sedikit demi sedikit tentang pelajaran yang ada di linjur kamu itu. Contoh kalau kamu dari IPA ke IPS, kamu pelajarin tentang pelajaran IPS. Kalau dari IPS mau ke IPA, pelajarin tentang IPA. Nah, yang ketiga, jangan gampang nyerah. Karena aku yakin banget orang-orang yang linjur itu pasti akan ada cap murtad di setiap orang. Kenapa aku bisa bilang murtad? Karena itu kita dianggap sebagai traitor. Jadi kita tuh kayak, lu nggak setia nih sama jurusannya, masih dari IPA mau ke IPS gitu. Cuman ya namanya kalian hidup kalian masing-masing ya. Kalian nggak akan selamanya terpengaruh sama omongan sama orang lain. Jadi tips yang ketiga adalah percaya dalam diri hati kawasannya. Jangan pernah dengerin omongan orang. Kalian tuh harus yakin kawasannya kalian linjur ini karena emang kemauan kalian, dan kalian itu punya mimpi ke depannya tuh mau kayak gimana gitu. Terus yang keempat adalah perbanyak informasi mengenai gimana caranya kalian masuk ke jurusan itu dan apa aja bakal dipelajarin, dan coba nih kalian mantepin dalam diri lagi kalau seandainya bisa nggak sih kira-kira aku bertahan di situ gitu sih. Kalau seandainya mau linjur, banyak-banyak cari dari informasi itu yang bisa kasih tahu. Semoga menjawab ya Natasha. Oke, ada lagi nih pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya, karena kita udah di penghujung waktu juga. Dari Renuva. Boleh open mic, Renuva? Silakan, Renuva. Iya, Kak, mau tanya. Untuk sertifikat OSIS itu bisa nambah nilai nggak, Kak? Oke. Makasih. Ya, sama-sama, Renova. Jadi untuk sertifikat OSIS, tahu aku itu masuknya ke bagian bukan penghargaan ya, atau bukan award, atau bukan hasil perlombaan akademik maupun non-akademik. Jadi itu dimasukinnya ke organisasi kalau misalnya pas SNMPTN nanti gitu. Kalau kita bisa nambah nilai atau enggak, aku lebih nyaranin
kalau seandainya sertifikat OSIS kalian itu dipakai untuk daftar ke IPB, karena setahu aku IPB itu ngebuka jalur ketua OSIS. Jadi kalau misalnya kalian jadi OSIS nih, mending aku nyaranin jadi ketua OSIS kalian gitu, karena kalian bisa masuk ke IPB dan ngebuka jalur ketua OSIS. Cuman kalau misalnya di jalur-jalur lain, apakah bisa nambah poin? Mungkin bisa karena aku juga bukan anggota OSIS dulu. Jadi aku kira bisa, karena juga banyak banget teman-teman aku yang OSIS keterima PTN, jadi aku ngerasa itu bisa-bisa aja. Oke, semoga menjawab ya, saya Nova. Oke, ini kita udah jam 20.20 ya, sudah 1 jam, ya sekitar 1 jam kita mengadakan jago diskusi bersama mahasiswa Universitas Diponegoro, Kak Rafli, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, teman-teman semua, kita akan dengarkan motivasi dari Kak Rafli untuk angkatan 2021 nih, Kak. Ada sebuah motivasi yang ingin Kakak berikan untuk kita semua nih, Kak. Apa, Kak? Oke. Yang pertama nih ya, aku mau ngasih tahu kalian itu tanam dalam diri kalian kalau misalnya kalian itu adalah pejuang. Pejuang di mana kalian itu nggak boleh nyerah, kalian akan dituntut untuk berhasil dan gagal, kalian akan ada kemungkinan menentukan masa depan kalian, dan kalian akan berada dalam posisi transisi dari yang orang biasa menjadi orang luar biasa, dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, pesan dari aku adalah, life is not about how you pass or have to deal with it. Kalian itu harus suka tentang apa yang jurusan kalian. Kalian itu jangan mikirin tentang gengsi dari jurusan kalian, tentang dari universitas kalian. Just be yourself, karena yang tahu diri kalian itu kalian sendiri, yang paham diri kalian sendiri. Jangan pernah kemakan sama omongan orang lain, jangan pernah insecure sama soal atau skor orang lain, jangan pernah juga ngerasa kalian itu selalu kurang, karena setiap orang, menurut aku ini ya, setiap orang memiliki haknya masing-masing dan memiliki batas kemampuannya tersendiri. Dan kita itu, setiap manusia diberikan porsi yang sama. Kita diberikan oleh Tuhan itu kemampuan atau nalar berpikir yang sama. Itu semua tergantung dari kita, apakah kita bisa memproses, apakah kita bisa membuat hal tersebut jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, aku kalau mau kasih tahu kalian semua, jangan pernah nyerah, jangan pernah ngerasa capek, jangan pernah ngerasa, duh kok gini-gini aja, duh kok nggak ada perubahan, duh kok nggak ada ini. Karena skor tryout kalian itu tidak akan mempengaruhi kalian masa depan. Tapi skor tryout itu akan membantu kalian dalam menganalisa, dalam membantu pola pikir ke depannya. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah insecure, jangan pernah ngerasa kurang. Karena do whatever you like it, because if I can do it, you can do it, and we can do it. Gitu. Wah, keren banget. If I can do it, you can do it, and we can do it. Jadi jangan pernah bandingin apapun yang orang lain punya terhadap kemampuan kalian sendiri, karena semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Oke, teman-teman semua, sebelum kita selesai, kita akan adakan foto bersama dulu. Silakan open cam semuanya. Silakan open cam untuk foto bersama. Oke, Putri udah open cam, Novita udah, Teresia. Oke, yang lainnya silakan open cam juga ya. Ditunggu teman-teman. Mingo juga tolong open cam ya, Mingo Emer ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, cheese. Untuk slide 2. 1, 2, 3, cheese. Oke, teman-teman, udah semua. Oh ya, sebelum kita menutup acara ini, ada nggak nih salah satu dari kalian yang mau nyampain kesan-pesan atau rasa terima kasih kalian kepada Kak Rafli? Silakan, salah satu dari kalian boleh raise hand yang mau. Oke, Natasha. Boleh, Natasha? Silakan, Natasha. Silakan open mic ya. Atau Teresia tadi? Oh iya, Teresia, untuk kesan-pesan acara hari ini. Kesan aja juga nggak apa-apa kok. Halo? Halo semuanya. Halo. Halo Teresia. Buat Kak Rafli. Boleh open cam, Teresia? Ih, nggak usah ah. Oke. Buat Kak Rafli, makasih ya Kak. Kakak udah ngebagiin ilmu dan udah
ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami tuh bingung gitu kan, mau nanyanya ke siapa, kayak gitu. Tuh, kayak gue tuh ngerasa kayak, apa sih, semua yang gue mau tanyain itu udah kakak jawab gitu loh, jadinya ya gitu, doain semoga kita semua yang ada di sini bisa masuk ke PTN yang kita mau. Amin. Amin. Semoga kita semua bisa untuk diterima di PTN yang inginkan ya. Ya, amin. Ya kayak gitu deh, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, makasih juga ya, Teresia. Oke, ada lagi nggak nih kira-kira yang mau menyampaikan kesan? Kalau ada lagi, boleh kok. Oke, sepertinya cukup ya, teman-teman. Oke, mungkin aku ya. Ya, boleh. Aku mau berterima kasih nih sama semua yang sudah bertahan selama 33 orang termasuk aku yang ada di sini. Terima kasih karena kalian sudah gabung kepada hari ini. Aku tahu kalian pasti bakal sibuk banget, kalian jadwalnya itu padat banget untuk belajar dan harus menyeimbangkan dengan sekolah. Tapi aku yakin banget orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah berpikir jauh lebih matang dibandingkan orang-orang yang lainnya. Kalian adalah 33 dari jutaan orang yang sudah memikirkan tentang masa depan kalian, dan aku yakin kalian di masa depan adalah orang-orang yang sudah memikirkan tentang masa depannya mau jadi apa, dan aku percaya banget kalian akan sukses ke depannya. Terima kasih banget untuk semua 33 orang yang ada di sini. Makasih banyak Kak doanya. Ya, terima kasih kepada Kak Rafli yang telah menyampaikan pemaparannya secara informatif dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan sangat baik. Dan untuk teman-teman semua juga terima kasih yang sudah hadir di Jago Diskusi Terjago.id, Bincang Universitas Diponegoro. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu 2 minggu lagi tentang Bincang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya jangan lupa untuk follow terjago.id di Instagram, dan jangan lupa follow Rafli H&M, IG-nya Kak Rafli ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri Jago Diskusi kali ini. Terima kasih Kak Rafli. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa besok kelas ya. Yeah.